Salam jumpa teman-teman guru hebat. Mari sama-sama kita mengenal seri Merdeka Belajar. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa mencari di sumbernya yaitu http://merdekabelajar.kemdikbud.go.id/. Episode pertama Merdeka Belajar pertama kali diluncurkan pada tanggal 11 Desember tahun 2019. Kemudian episode terakhir yang sampai saat ini sudah sampai 17 episode, yaitu di launching pada tanggal 22 Februari tahun 2022 tentang revitalisasi bahasa daerah. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita lihat sama-sama episode-episode Merdeka Belajar yang telah diluncurkan oleh pemerintah. Seri yang pertama, episode yang pertama yaitu transformasi pendidikan dasar dan menengah. Merdeka Belajar episode pertama berisi 4 program pokok kebijakan yang diluncurkan pada tanggal 11 Desember 2019. 4 pokok kebijakan tersebut meliputi ujian sekolah sebagai pengganti ujian sekolah berstandar nasional, asesmen nasional yang menggantikan ujian nasional, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP atau RPP, dan peraturan zonasi penerimaan peserta didik baru. Kita lanjut ke Merdeka Belajar episode yang kedua. Merdeka Belajar episode yang kedua yaitu Kampus Merdeka. Merdeka Belajar episode kedua Kampus Merdeka diluncurkan pada tanggal 24 Januari 2020, memuat 4 pokok kebijakan transformasi di lingkup pendidikan tinggi. Yang pertama, otonomi bagi perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) untuk membuka program studi atau prodi baru. Kedua, adalah program reakreditasi yang bersifat otomatis untuk semua jenjang peringkat. Reakreditasi juga bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi atau prodi yang sudah siap naik peringkat. Kebijakan Kampus Merdeka. Yang ketiga, terkait kebebasan bagi PTN atau Badan Layanan Umum BLU dan Kesatuan Kerja Satker untuk menjadi PTN atau badan hukum. Yang keempat, berkenaan dengan hak bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi dan di luar kampus selama maksimal 3 semester, serta perubahan definisi satuan kredit semester atau SKS. Kita lanjut ke seri yang ketiga. Merdeka Belajar episode ketiga yaitu perubahan mekanisme dana BOS. Merdeka Belajar episode ketiga diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2020, menghadirkan transformasi pada nilai satuan biaya serta mekanisme pencairan dan pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah. Pokok kebijakan pertama yang berkenaan dengan nilai satuan biaya dilatar belakangi oleh keberagaman karakteristik daerah dan kondisi sekolah di Indonesia yang berujung pada perbedaan kebutuhan. Jika sebelumnya satuan biaya yang sama berlaku untuk semua wilayah, kebijakan BOS 2021 mengatur satuan biaya dana BOS berbeda antar daerah dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi atau IKK dan indeks peserta didik atau IPD di wilayah kabupaten kota. Yang berikut, Merdeka Belajar episode yang keempat. Merdeka Belajar episode keempat ini tentang program organisasi penggerak. Program organisasi penggerak merupakan upaya Kemdikbudristek untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengajak keterlibatan aktif organisasi kemasyarakatan bidang pendidikan. Program yang diluncurkan pada tanggal 10 Maret 2020 sebagai Merdeka Belajar episode keempat ini mengajak organisasi masyarakat untuk membantu menginisiasi sekolah penggerak. Sekolah penggerak memiliki 4 komponen utama. Pertama, kepala sekolah yang memahami proses pembelajaran siswa dan mampu mengembangkan kemampuan guru dalam mengajar. Kedua, guru yang berpihak kepada anak dan mengajar sesuai tahap perkembangan siswa. Ketiga, siswa yang senang belajar, berakhlak mulia, kritis, kreatif, berkebinekaan, global, dan kolaboratif. Keempat, komunitas penggerak yang terdiri dari orang tua, tokoh, serta organisasi kemasyarakatan
yang menyokong sekolah dalam meningkatkan kualitas belajar sekolah. Kita lanjut ke episode Merdeka Belajar yang kelima. Merdeka Belajar episode 5 yaitu program guru penggerak. Program yang diluncurkan pada tanggal 3 Juli tahun 2020 ini merupakan upaya Kemdikbudristek dalam mendorong guru penggerak menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan yang mewujudkan generasi unggul Indonesia. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Guru penggerak menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perjalanan guru penggerak dimulai dengan tahap seleksi dan mengikuti rangkaian pendidikan guru penggerak selama 9 bulan yang terdiri dari kelas pelatihan daring, lokakarya, dan pendampingan. Kita lanjut ke Merdeka Belajar episode ke-6. Merdeka Belajar episode ke-6, transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Melalui Merdeka Belajar episode ke-6 yang diluncurkan pada tanggal 3 November tahun 2020 ini, Kemdikbudristek meningkatkan total anggaran yang disalurkan kepada PTN dan PTS sebesar 70%, dari 2,9 triliun pada tahun 2020 menjadi 4,95 triliun di tahun 2021. Terdapat 3 skema pendanaan yang dihadirkan melalui transformasi ini yang meliputi matching fund atau dana padanan, competitive fund atau program kompetisi Kampus Merdeka, serta tambahan BOPTN, BPTNBH, dan insentif indikator kinerja utama atau IKU. Peningkatan pendanaan ini menyasar 3 tujuan utama, antara lain lulusan lebih mudah mendapatkan pekerjaan dan berpenghasilan layak, dosen lebih mengerti kebutuhan masyarakat dan industri, dan kurikulum yang lebih mengasah keterampilan kolaborasi dan pemecahan masalah. Kita lanjut ke yang berikut, yaitu Merdeka Belajar episode ke-7. Merdeka Belajar episode ke-7 tentang sekolah penggerak. Program yang diluncurkan pada tanggal 1 Februari tahun 2021 sebagai Merdeka Belajar episode ke-7 ini dirancang sebagai upaya untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Program sekolah penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar murid secara holistik yang mencakup kompetensi literasi dan numerasi serta karakter, diawali dengan pengembangan SDM sekolah mulai dari siswa, guru, sampai kepala sekolah. Kualitas peserta didik diukur melalui pencapaian hasil belajar di atas level yang diharapkan dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menyenangkan. Kita lanjut ke Merdeka Belajar episode ke-8. Merdeka Belajar episode ke-8, SMK Pusat Keunggulan. Program yang diluncurkan pada tanggal 17 Maret tahun 2021 sebagai Merdeka Belajar episode ke-8 ini merupakan salah satu perwujudan visi Presiden Joko Widodo terkait pembenahan pendidikan vokasi sebagai strategi pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Pada tahun 2021, SMK Pusat Keunggulan diprioritaskan untuk 901 SMK dengan 7 sektor prioritas, yaitu ekonomi kreatif, pemesinan dan konstruksi, hospitality, care services, maritim, pertanian, dan kerjasama luar negeri. Kita lanjut ke Merdeka Belajar episode ke-9. Merdeka Belajar episode ke-9, Kartu Indonesia Pintar, Kuliah Merdeka. Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah Merdeka yang diluncurkan pada tanggal 26 Maret 2021 sebagai Merdeka Belajar episode ke-9 merupakan beasiswa yang bertujuan
untuk meningkatkan akses masyarakat kurang mampu terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas. Kemendikbud Ristek mengubah skema KIP kuliah sebelumnya dengan memberikan bantuan biaya pendidikan atau uang kuliah dan biaya hidup yang jauh lebih tinggi. Perubahan ini berlaku untuk mahasiswa baru yang menerima KIP Kuliah Merdeka pada tahun 2021. Anggaran yang dialokasikan untuk KIP Kuliah Merdeka meningkat signifikan dari 1,3 triliun pada tahun 2020 menjadi sebesar 2,5 triliun pada tahun 2021. Kita lanjut Merdeka Belajar episode ke-10. Merdeka Belajar episode ke-10, perluasan program beasiswa LPDP. Perluasan program beasiswa LPDP yang diluncurkan pada tanggal 22 April tahun 2021 sebagai Merdeka Belajar ke-10 meliputi penambahan variasi program dan sasaran penerima. Dengan adanya kerjasama ini, beasiswa LPDP mendukung pembiayaan program kampus merdeka, program dosen, dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 atau S3 atau melakukan riset atau magang di industri dan perguruan tinggi kelas dunia, serta program beasiswa S2 dalam atau luar negeri, S3 dalam negeri, dan sertifikasi micro credentials bagi guru. Pada tahun 2021 terdapat 2.116 penerima beasiswa LPDP yang terdiri atas 387 mahasiswa ongoing, 1.603 mahasiswa baru, dan 126 mahasiswa yang tunda kuliah hingga semester genap tahun 2022. Penerima beasiswa LPDP tersebut menjalani pendidikan S1 atau S2 atau S3 di dalam dan luar negeri, dan S2 dan S3 di program Joint atau Double Degree dan Universitas Oxford. Kita lanjut ke episode ke-11 program Merdeka Belajar. Merdeka Belajar episode ke-11 tentang kampus Merdeka Vokasi. Dua pokok kebijakan Merdeka Belajar episode ke-11 yang diluncurkan pada tanggal 25 Mei tahun 2021 meliputi dana kompetitif, competitive fund, dan dana padanan, matching fund, untuk kampus vokasi. Visi kampus Merdeka Vokasi adalah peningkatan integrasi pendidikan tinggi vokasi dengan dunia kerja guna menghasilkan lulusan yang lebih kompeten, produktif, dan kompetitif. Sejalan dengan skema kolaborasi SMK Pusat Keunggulan, kerjasama yang dijalin oleh perguruan tinggi vokasi dilanjutkan secara menyeluruh dan mendalam melalui link and match 8+E. Kita lanjut ke Merdeka Belajar episode ke-12. Merdeka Belajar episode ke-12, Sekolah Aman Berbelanja Bersama Siplah. Merdeka Belajar episode ke-12, Sekolah Aman Berbelanja dengan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah atau SIPLA, diluncurkan pada tanggal 26 Agustus 2021 untuk meningkatkan kemudahan dan keamanan proses pengadaan barang dan jasa PBJ oleh sekolah menggunakan sumber dana bantuan pemerintah. SIPLA bertransformasi untuk menyediakan pengalaman berbelanja dan berjualan yang lebih baik. Kini sekolah dapat berbelanja dengan semakin aman serta alur pembelanjaan dijamin sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan. Selain itu, transformasi ini juga menghadirkan lebih banyak pilihan mitra penyedia dan mitra pengiriman. Fitur-fitur yang tersedia juga lebih lengkap, yang terdiri dari pembatalan transaksi, aduan, serta dashboard pemantauan status transaksi untuk menghindari kesalahan maupun penipuan. Kita lanjut ke Merdeka Belajar episode ke-13. Merdeka Belajar episode ke-13, Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesia. Untuk pertama kalinya di Indonesia telah hadir kanal khusus budaya yang dinamakan Indonesiana.
Kanal ini bertujuan untuk mewadahi, mengintegrasikan, serta mempromosikan karya dan ekspresi budaya masyarakat Indonesia. Kanal Indonesiana diluncurkan pada tanggal 3 September tahun 2021 sebagai Merdeka Belajar episode ke-13. Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana. Kanal Indonesiana merupakan salah satu upaya mewujudkan visi pemajuan kebudayaan, yakni Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan, dan menyejahterakan. Selain itu, guna menumbuhkan rasa kepemilikan bersama atas kekayaan kebudayaan di negeri sendiri dan secara internasional, Kanal Indonesiana bermitra dengan masyarakat luas serta para pelaku dan komunitas seni budaya. Kita lanjut ke Merdeka Belajar episode ke-14. Merdeka Belajar episode ke-14, Kampus Merdeka dari Kekerasan Seksual. Kemendikbudristek telah berkomitmen untuk menghapus 3 dosa besar dalam dunia pendidikan, yang meliputi perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi atau Permendikbudristek PPKS hadir sebagai solusi atas maraknya kasus kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi. Permendikbudristek PPKS yang diluncurkan pada tanggal 12 November tahun 2021 sebagai Merdeka Belajar episode ke-14 ini mengatur langkah pencegahan kekerasan seksual di ranah pembelajaran, tata kelola dan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Peraturan ini juga mengatur penanganan laporan kekerasan seksual dan langkah peningkatan keamanan kampus untuk mencegah berulangnya kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Selanjutnya, Merdeka Belajar episode ke-15. Merdeka Belajar episode ke-15, Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Belajar. Studi-studi nasional maupun internasional, salah satunya PISA, Program International Student for Assessment, menunjukkan bahwa banyak siswa kita yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Skor PISA tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam 10 sampai 15 tahun terakhir. Sekitar 70% siswa usia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum membaca dan matematika. Studi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan besar antar wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi dalam hal kualitas belajar. Setelah pandemi, krisis belajar ini menjadi semakin parah. Platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila. Untuk platform Merdeka Belajar nanti saya akan bahas lagi di episode selanjutnya. Kita lanjut ke Merdeka Belajar episode ke-16. Episode ke-16, Merdeka Belajar episode 16, Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan Satuan Pendidikan. Peluncuran Merdeka Belajar episode ke-15 ke-16, Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan Satuan Pendidikan pada tanggal 12 Februari tahun 2022. Dalam rangka memperkuat sumber daya manusia, SDM Indonesia, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Adalah program yang diusung pemerintah untuk membantu sekolah di Indonesia agar dapat memberikan pembelajaran dengan lebih optimal.
Kemudian yang terakhir sampai hari ini adalah Merdeka Belajar episode ke-17, yaitu revitalisasi bahasa daerah. Merdeka Belajar episode ke-17, revitalisasi bahasa daerah, diluncurkan pada tanggal 22 Februari tahun 2022 oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Indonesia memiliki sekitar 718 bahasa daerah, namun sayangnya banyak yang terancam punah. Penyebab utamanya adalah para penutur jatinya tidak lagi menggunakan dan mewariskan bahasanya pada generasi berikutnya. Revitalisasi bahasa daerah adalah dengan mendorong satuan pendidikan memuat pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah. Tetapi wilayah-wilayah yang tidak punya bahasa daerah yang dominan, maka muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Jadi pilihannya benar-benar ada di masing-masing sekolah, kata Menteri Nadiem. Baik teman-teman, demikian episode Merdeka Belajar mulai dari episode 1 sampai terakhir episode 17. Semoga teman-teman sudah bisa tahu bahwa ternyata sudah ada 17 episode Merdeka Belajar. Terima kasih atas perhatiannya.